Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahlus sadaqi wal wafa. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Bapak Dekan Kiai Haji Muhammad Ma'ruf MHI, yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Profesor Dr. Hajah Darmawati M.Hum, dan Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Hajah Wahdatunisa MA, para pejabat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri UINSI Samarinda, dan adik-adik semua, para santri, para mahasiswa yang tergabung di dalam himpunan mahasiswa jurusan, dan tentunya semua yang terlibat, yang berpartisipasi dalam kegiatan acara webinar atau acara Isra Mi'raj online di kesempatan yang penuh berkah dan tentunya sangat mulia. Dan kita mengawali dengan ucapan yang sangat dalam bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, terutama kesehatan kita, keafiatan kita, dan tidak kalah penting adalah Allah masih menancapkan iman kita dalam jiwa dan raga kita, sehingga kita masih setia untuk mengabdi beribadah hanya kepadanya. Dan kita juga terus berucap salawat dan salam kepada Nabi kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau bukan karena sunnah beliau kita tidak bisa terbimbing, terarah untuk terus istiqomah berada pada jalan kebaikan, pada jalan kebenaran, dan terkhusus saat kita melaksanakan amaliyah ibadah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sama-sama berniat berikhtiar untuk menyelenggarakan kegiatan atau peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah bentuk ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Dan tentunya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang legendaris ya dalam sejarah, berlangsung ya hampir 14 abad yang lampau, yang terjadi pada 10 masa kenabian atau 2 tahun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Yang pertama yang kita pahami bahwa peristiwa ini bukan sekedar peristiwa yang biasa, tapi luar biasa. Dan peristiwa ini terabadikan dalam Al-Quran dan sekaligus juga dalam sunnah atau hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran itu yang tadi sudah dibacakan oleh adik-adik kita, itu tertera pada surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang 1 ya. Ketika Allah berfirman, Nauzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kemudian diperkuat dalam hadis Bukhari Muslim dan diriwayatkan dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, dalam sebuah hadis yang panjang. Maka artinya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang nyata, yang faktual. Jadi bukan sebuah peristiwa fantasi, peristiwa khayali, atau mungkin kalau ada Quran bicara soal peristiwa Isra Mi'raj, itu bukan sebuah informasi yang sifatnya fiktif atau hoak. Tapi Allah mengatakan ini sebuah peristiwa yang nyata, yang faktual, makanya diabadikan dalam Al-Quran dan sekaligus dalam hadis Rasulullah. Adik-adik semua yang saya cintai dan para peserta ya untuk acara kegiatan hari ini, peristiwa ini tentu bukan sekedar kita adakan sebagai bentuk seremonia semata. Jadi bukan karena tiba saatnya bulan Rajab pada tiap tahun lalu kita adakan. Dan bukan pula karena kita ingin ikut-ikutan ya. Karena orang lain mengadakan, kita juga mengadakan. Tentunya bukan sekedar diadakan, dirayakan dalam arti yang sifatnya adalah seremonial semata. Tapi tentu ini merupakan sebuah peringatan buat kita. Karena Allah mengatakan, berilah peringatan. Ingatkan segala apapun peristiwa yang terjadi yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu akan menjadi sebuah pengingat diri kita dan itu akan bermanfaat buat kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oleh karena itu ada hal penting yang sesungguhnya bisa kita dapatkan dari bukan sekedar peristiwa seremonial. Kenapa harus kita rayakan dan kenapa harus kita jadikan sebagai sebuah peringatan? Ujung ayat itu dikatakan bahwa peristiwa ini bertujuan untuk menyampaikan sebahagian dari kuasa dan kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada kita itu sebahagian saja, tidak semuanya. Sebahagian saja apa yang menjadi kuasa dan kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada kita di seantero alam semesta ini. Agar kemudian kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa, punya kekuatan, punya kebesaran dalam kehidupan di alam semesta ini. Kuasa Allah itu Allah tunjukkan lewat peristiwa Isra Mi'raj yang beliau perjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah kemudian ke Palestina, kemudian naik ke langit atau Sidratil Muntaha, lalu mendapatkan perintah sholat dari semula 50 kali sehari semalam, kemudian terjadi pengurangan sampai dengan 5 kali sehari semalam, lalu balik lagi dan disampaikan kepada umat. Maka ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, peristiwa ini memang menggugah iman kita kepada Allah dan sekaligus menjadi tantangan cara dan berpikir kita untuk memahami tanda dan kebesaran Allah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami peristiwa Isra Mi'raj di malam hari, kemudian di pagi harinya beliau mengumpulkan semua masyarakat, orang-orang Arab, Quraisy ketika itu dikumpulkan, baik yang beriman kepada beliau atau orang-orang kafir sekalipun dikumpulkan menjadi satu dalam satu pertemuan di pagi hari. Dan beliau menyampaikan apa yang beliau alami di malam hari, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Beliau diperjalankan dari Makkah, Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi dan kemudian pada pagi harinya beliau sampaikan di hadapan umat. Ketika itu disampaikan, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang menggunakan pola pikir yang formal,
mengatakan apa yang Rasulullah alami itu merupakan peristiwa yang tidak masuk akal. Muncullah tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, hanya soal inikah yang ingin kau sampaikan di pagi hari ini? Bahwa persoalan engkau Isra Mi'raj yang kau sampaikan kepada kami itu di luar nalar kami. Kami tidak bisa percaya apa yang kau sampaikan, apa yang kau alami. Ini sebuah kebohongan, ini sebuah kedustaan," kata Abu Jahal, Abu Lahab. Mengapa dikatakan sebagai sebuah kebohongan, sebagai sebuah kedustaan? Memang di luar akal, nalar formal yang rata-rata manusia yang bisa memahami ketika itu. Nah, ini sekaligus menggugah menggugah keyakinan, menggugah iman kita kepada Allah. Kalau Allah itu menyatakan ini peristiwa yang faktual, tapi sekaligus peristiwa yang luar biasa, karena memang di luar nalar biasa rata-rata orang yang bisa menggunakan pikirnya ketika itu. Karena tidak mungkin dong bahwa perjalanan dari Mekah Palestina itu kan jarak yang amat sangat jauh. Dalam jarak tempuh yang biasa dilakukan orang-orang dari Mekah ke Palestina itu dalam waktu yang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Belum lagi kemudian dikatakan Nabi itu Mi'raj, Nabi kemudian dinaikkan ke Sidratil Muntaha, dalam tanda petik itu satu tempat yang teramat jauh ya, melampaui dunia dunia fisik, kemudian balik dalam waktu yang teramat singkat. Ini kan di luar nalar. Pikir siapa yang bisa menerima dan memahami kenyataan dan peristiwa seperti ini? Tidak ada. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan kami tidak percaya. Ini adalah satu tantangan pikiran manusia yang ketika itu ya, bahwa iman itu harus digugah. Bagaimana kemudian dia bisa menggunakan akalnya dan ketundukannya kepada kuasa Tuhan. Ini menjadi catatan bahwa kita ini perlu meningkatkan kualitas pikiran dan kita berpikir formal, objektif. Apa yang ada dan yang ada itu biasanya terjemahnya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itu pengertian pikir ya, berpikir dan kemudian apa yang menjadi intelektualitas seseorang. Ini dimensi yang biasa dipahami, pola berpikir yang sifatnya adalah formal dan kemudian berpikir naturalistik ya. Ini disebut dengan pola pikir yang mengedepankan apa yang bisa kita lihat, yang kita rasa dan bisa kita apa namanya, kita saksikan. Tapi Allah sekali lagi menggugah ya rasionalitas kita yang selama ini hanya bersifat naturalistik, yang empiris, sebatas apa yang dilihat, dirasa, didengar. Allah mengatakan bahwa kita punya keterbatasan dalam hal itu. Maka kita perlu membangun satu kekuatan yang disebut dengan kekuatan spiritual. Bahwa peristiwa ini sekaligus adalah melibatkan unsur keimanan kita kepada Allah. Tidak semata-mata mengandalkan kepercayaan, keyakinan rasional ya, karena manusia punya keterbatasan. Maka di awal kalimat itu Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci Allah. Ini rahasia dari gaya bahasa Al-Quran mengapa Allah menggunakan mengawali kalimat dengan subhana, maha suci. Itu sekaligus ingin menafikan anggapan-anggapan negatif dan pemikiran-pemikiran yang terbatas, sehingga menganggap ini persoalan yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima dalam pertimbangan nalar secara umum. Maka Allah mengatakan maha suci. Ini menunjukkan satu gugahan penting bahwa peristiwa ini tidak bisa murni semata-mata ditangkap dengan rasionalitas yang itu terbatas. Karena itu perlu melibatkan unsur imaniyah kita kepada Allah. Bahwa Allah itu mengatakan maha suci, semua itu adalah kuasaku. Maka di ujung kalimat Allah mengatakan linuriyahu min ayatina. Keterlibatan Allah itu menjadi maha penting untuk kita pahami. Sehingga manusia dengan keterbatasannya tidak bisa menjadikan tolak ukur yang satu-satunya melihat kebenaran suatu peristiwa, tapi sekaligus bahwa pertimbangan nalar kita
juga harus melibatkan unsur imaniyah kita kepada Allah. Dan Allah juga mengatakan peristiwa ini kan bukan peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW itu berjalan dengan sendirinya. Kalimatnya bukan kalimat aktif, tapi kalimat pasif yang digunakan asra bi abdihi, Allah yang memperjalankan. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan, bukan Nabi Muhammad yasri atau yasra atau yajri, tapi ini kalimat pasif di mana Allah yang aktif yang memperjalankan, Nabi Muhammad itu ya berjalan karena Allah yang memperjalankan. Maka rahasia penggunaan kalimat pasif di sini menunjukkan yang paling aktif ialah Allah. Maka bisa dipahami kenapa peristiwa ini bisa terjadi ya karena keterlibatan Allah, dunia yang paling spiritual itu melakukan. Sehingga Nabi Muhammad sebagai hambanya itu diperjalankan. Maka pertanyaannya apa yang tidak mungkin kalau Allah yang memperjalankan? Apa yang mustahil bagi Allah kalau Allah yang kemudian turun tangan untuk memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Palestina. Ini menjadi penting. Maka yang pertama bahwa perlu kita mengkombinasi antara pola pikir yang sifatnya atomistik, pola pikir yang naturalistik, pola pikir yang empiristik, yang mengandalkan kepada hanya apa sebatas yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itu kemudian kita sadari sebagai sebuah sarana dan media yang masih mengalami keterbatasan. Sehingga perlu ada upaya melibatkan unsur di luar indrawi manusia. Maka itulah yang disebut dengan dimensi spiritualitas atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ketika Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan peristiwa Nabi Muhammad yang beliau alami tadi malam?" Apa jawaban Abu Bakar? "Aku percaya, bahkan lebih daripada itu pun aku percaya." Ini paradigma di mana iman itu akan tunduk ya, akan patuh dan menggiring orang untuk mempercayai apapun yang terjadi, kalau itu merupakan kuasa dan kehendak Allah. Maka figur Abu Bakar itu merupakan figur yang mengedepankan, unsur spiritualitas. Dan kalau unsur spiritualitas itu kemudian mantap, kokoh, maka unsur rasionalitas itu akan mengalir, mudah akan berjalan, dengan baik karena tidak akan, menjadi, potensi untuk menolak ya apa yang menjadi kebenaran dalam dimensi spiritualitasnya. Nah, adik-adik semua yang saya cintai, ini yang pertama. Yang kedua, eee, kenapa kemudian Rasulullah itu Isra, dalam arti berjalan dari, Makkah ke Palestina. Kemudian baru naik ke atas. Pertanyaannya kenapa Allah tidak langsung saja menaikkan Rasulullah itu ke atas? Kenapa harus berjalan dulu dari Makkah ke Palestina baru kemudian naik? Adik-adik semua yang saya cintai, ini penting dipahami. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa dimensi itu ada dua. Ada dimensi horizontal, ada dimensi vertikal. Dimensi horizontal itu dimensi duniawi. Itu gambaran dari peristiwa ketika Rasulullah diperjalankan dari Makkah ke Palestina. Itu dimensi alamiah yang harus kita jalani, yang harus kita lewati. Bukankah hidup ini adalah hidup duniawi yang kita rasakan sekarang? Maka ini sebuah kenyataan yang harus kita jalani, mau tidak mau, suka tidak suka. Maka jalanilah kehidupan dunia dengan segala upaya ikhtiar kita semaksimal mungkin untuk meraih kebahagiaan dunia. Maka Allah mengatakan, "Afalam yasiru fil ard?" Kenapa engkau tidak berjalan di permukaan bumi? Ini perintah Allah. Jadi simbol dari Isra Makkah Palestina itu simbol alamiah, simbol duniawi. Dan kita harus berada dalam duniawi dan harus kita menjalani dengan semaksimal mungkin dengan penuh prestasi. Oleh karena itu ketika orang melakukan perjalanan alamiah dari Makkah Palestina sebagai simbol, maka ada banyak hal yang kita dapatkan. Bukankah sumber ilmu itu dari hasil perjalanan orang di permukaan bumi ini? Orang berjalan dari permukaan bumi ini, di atas permukaan bumi ini dengan mata dia melihat. Melihat apa saja dan penglihatan manusia itu menjadi observasi.
Dan penglihatan manusia itu menjadikan sumber pengetahuan manusia, maka pengetahuan penglihatan. Orang akan tahu ini adalah alam ya, dengan segala tanda-tanda alam. Oh, ini gunung, ini laut, ini sungai, ini pohon, ini matahari, ini bulan, ini bintang gemintang. Itu merupakan sebuah observasi alamiah di mana mata manusia melihat dan dia tahu, dan itu menjadi pengetahuan, sehingga pengetahuan terbangun atas dasar observasi pengamatan manusia di permukaan bumi dengan mata yang dia gunakan melihat, dan muncullah ilmu yang sifatnya observatorium ya gitu. Dan kita lihat ilmu-ilmu falak, ilmu-ilmu yang terkait dengan astronomi perbintangan itu acuannya adalah penglihatan observasi manusia. Kalau bukan karena hasil observasi penglihatan manusia, maka tidak muncul pengetahuan-pengetahuan kealaman. Dan ketika manusia berjalan di permukaan bumi, bukankah orang juga menggunakan sisi pendengaran? Yang dengan itu kemudian dia bisa mendengar suara-suara. Maka muncul ilmu yang ditimbulkan akibat orang bisa mendengar sesuatu. Salah satu pengetahuan pendengaran adalah justru wahyu Al-Quran itu sendiri. Quran itu merupakan informasi kewahyuan yang sifatnya adalah pendengaran. Bukankah wahyu pertama yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad itu lewat pendengaran? Iqra, baca wahai Muhammad. Itu adalah bacaan yang diperdengarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu yang lahir dari pendengaran, ya terutama Quran, itu merupakan ilmu yang penting, bahkan terpenting dalam kehidupan. Yang disebut dengan ulum as-sam'iyat, ilmu-ilmu yang sifatnya yang diperoleh lewat pendengaran manusia. Ini menjadi penting, kenapa kemudian simbol Isra dari Makkah Palestina itu merupakan simbol alamiah di mana manusia harus menjalani kehidupan alam dan jangan lupa observasi alam agar kita bisa mendapatkan pengetahuan lewat mata kita melihat, lewat telinga kita mendengar, maka muncullah sejumlah pengetahuan. Itu kenapa kemudian harus diceritakan Rasulullah itu berjalan dari Makkah ke Palestina. Ini sebuah dimensi horizontal, dimensi duniawi. Tapi ingat, ketika kemudian sampai ke Palestina, bukankah Allah mengatakan Rasulullah itu dinaikkan ke langit? Dalam bahasa Quran pada surah An-Najm, surat yang ke-53 ayat ke-13 ke-14 dikatakan, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Itu ayat yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil tentang mi'rajnya Rasulullah. Selain dalam hadis Bukhari Muslim yang tadi dikatakan lewat riwayat dari Malik bin Anas atau Anas bin Malik. Kenapa kemudian Allah itu mengatakan setelah sampai di Palestina kemudian dimi'rajkan? Inilah dimensi vertikal. Dimensi vertikal ya dimensi yang sifatnya ukhrawi. Jadi ada dimensi horizontal duniawi, ada dimensi vertikal yang sifatnya ukhrawi. Itu menjadi penting. Karena ujung kehidupan manusia dari alam semesta ini kan akan berakhir dengan kehidupan akhirat, kehidupan ukhrawi. Maka simbol perjalanan tidak berhenti hanya sampai di Palestina. Karena itu simbol dunia sesaat saja. Tapi Rasulullah SAW kemudian dimi'rajkan naik. Ini sebagai sebuah simbol spiritualitas. Di mana kemudian dia bertemu dalam tanda petik ya bertemu dengan Allah. Allah sebagai sumber yang paling utama, sebagai sumber spiritual. Dan itu menunjukkan bahwa hidup ini tidak berakhir hanya pada persoalan dunia saja. Tapi sekaligus akan menuju pada kehidupan yang paling tinggi, kehidupan akhirat. Dan dimensi kehidupan akhirat disimbolkan dengan mi'raj Rasulullah SAW ketika beliau bertemu dalam tanda petik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian implikasinya adik-adik semua bahwa ketika manusia itu melakukan perjalanan dari Makkah Palestina sebagai sumber observasi dan menimbulkan keilmuan, maka sejumlah ilmu yang kemudian manusia dapatkan lewat hasil perjalanan dia di permukaan bumi ini, itu tidak berakhir hanya untuk kepentingan dunia dan kepentingan keilmuan saja.
Jadi ilmu bukan ilmu untuk ilmu saja atau yang disebut dengan ilmu ansih, ya. Tapi ilmu yang manusia peroleh lewat hasil observasi di permukaan bumi ini, lewat hasil perjalanan dia sepanjang perjalanan di alam semesta dengan mata telinga yang dia gunakan, itu harus menghantarkan dia untuk menuju kepada Allah. Harus bisa menghantarkan ilmu itu pada kesadaran akan adanya Allah dengan segala kuasa dan kehebatan Allah. Maka jangan sampai ilmu itu mentok di ilmu saja, ilmu untuk ilmu, tapi ilmu yang bisa menghantarkan kita pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang paling berilmu itulah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang sebetulnya berilmu itulah yang paling takut dengan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut dengan Allah itu siapa? Orang yang berilmu. Maka ujung daripada ilmu pengetahuan manusia yang dia dapatkan dari perjalanan yang panjang dari Makkah ke Palestina sebagai simbol perjalanan observasi keilmuan manusia itu harus bisa menghantarkan dia pada kesadaran akan adanya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lengkap sudah kenapa kemudian moto dan apa namanya tagline kita adalah intelektualitas dan spiritualitas. Ini harus menyatu. Tidak bisa kita beda pisahkan dan tidak bisa kita nomor satu nomor dua kan dia akan menyatu dalam satu kesatuan. Ada unsur intelektualitas untuk memahami realitas alam dengan segala pengetahuan logis, ya, pengetahuan atomistik, pengetahuan kosmis dan sebagainya, kemudian dipadukan dengan dimensi spiritualitas agar kita betul-betul menjadi makhluk Allah yang total, ya, sebagai hamba Allah yang total. Bukankah hamba yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1 ini? Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun itu sebagai sebuah bentuk totalitas hamba. Hamba itu bukan hanya unsur spiritual, tapi hamba itu sebagai unsur yang totalitas. Ada unsur spiritualitasnya, ada unsur intelektualitasnya. Ada unsur intelektualitas, ada unsur spiritualitasnya. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Disitulah pentingnya makna kenapa Allah mengatakan dengan pilihan kata abdun. Asra bi abdihi. Allah memperjalankan hamba karena bentuk totalitas. Manusia punya fisik kan? Iya, manusia punya fisik. Tapi manusia juga punya unsur non-fisik, psikis. Jasmani ada, rohani ada. Itu sebabnya simbolitas daripada perjalanan Isra Mi'raj itu merupakan simbol daripada fisik, rohani, ya, jasmaniyah dan rohaniyah. Maka ini penting. Makanya kemudian Allah mengatakan wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau cari apa namanya kenikmatan akhirat itu tujuan kita, tapi jangan lupakan bahagian dunia. Jadi akhirat dan dunia itu merupakan satu kesatuan. Dunia sebagai jalan horizontal manusia di alam semesta dan Mi'raj, ya, ke Sidratil Muntaha itu merupakan perjalanan yang sifatnya vertikal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ketiga, kita kemudian salah tangkap, ya, bahwa orang bercerita Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina. Kemudian sampai ke Sidratil Muntaha itu iya, itu penting sekali untuk kita pahami. Dan pemahaman kita sampai kepada bahwa Rasulullah itu menerima perintah sholat, ya, yang semula dikatakan dalam hadis Anas bin Malik itu, Bukhari Muslim itu semula 50 kali kewajibannya. Tapi kemudian dalam tanda petik ada negosiasi sebagaimana saran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk mendapatkan keringanan, maka sampailah kewajiban itu hanya 5 kali sehari semalam. Sampai di situ kemudian cerita Isra Mi'raj. Tapi ada hal yang terlupakan. Kita tidak melihat bagaimana kembalinya Rasulullah bersama dengan umatnya. Itu yang kadang-kadang kita masih tidak memberikan porsi yang penting untuk cerita atau sejarah atau kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Adik-adik semua yang saya cintai, Rasulullah itu
kenapa kemudian harus kembali ke ke tempat semula dan kemudian kembali bersama dengan umat, itu penting sekali. Kalau kita, mengacu ya kepada, teori dari, pendapat para sufi, ahli sufi mengatakan begini, puncak kenikmatan itu kan adalah bertemu dengan Allah. Iya, puncak kenikmatan bertemu dengan Allah. Nah, bukankah ketika Rasulullah itu mi'raj, Rasulullah itu, diangkat Allah ke Sidratil Muntaha, dalam pandangan jumhur ulama itu kan bertemu dengan Allah. Dalam tafsiran, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha", ra'a di situ memang ada mengatakan, ya Allah. Meskipun ada penafsiran lain mengatakan itu malaikat. Tapi para sufi mengatakan disitulah Rasulullah itu bertemu dengan Allah. Dalam pandangan mereka, ahli sufi mengatakan kalau sudah bertemu dengan Allah itu merupakan sebuah kenikmatan yang paling tinggi. Tidak ada kenikmatan kecuali dia bisa bertemu dengan Allah. Maka para sufi senantiasa mengharapkan agar bisa bertemu dengan Allah. Kalau sudah bertemu dengan Allah sebagai sebuah kenikmatan yang paling tinggi, mestinya, ini mestinya ya, adik-adik semua perlu Anda perhatikan. Mestinya Rasulullah itu kalau sudah nikmat bersama dengan Allah, ya tetap menetap bersama dengan Allah. Dalam bahasa sederhana mungkin Rasulullah tetap di Sidratil Muntaha karena sudah mengalami kenikmatan bertemu dengan Allah. Karena itu puncak dari spiritualitas manusia. Tapi nyatanya Rasulullah kan kembali ke alam semesta, kembali kemudian ke tempat beliau tinggal dan kembali bersama dengan umat. Mengapa? Inilah pentingnya. Bahwa, kalaupun sufi mengatakan kenikmatan itu bertemu dengan Allah, dan mestinya ketika sudah bertemu tidak mungkin akan bisa berpisah. Ya adik-adik semua, Anda mungkin dalam kehidupan keseharian bukankah kalau kita mencintai seseorang, ya, lalu kita bertemu dengan yang kita cintai, akankah akan berpisah lagi setelah pertemuan yang penuh dengan cinta? Kan tidak. Punya keinginan agar terus bersama dengan siapa yang kita cintai. Para sufi mengatakan mestinya Rasulullah tidak akan kembali ke permukaan bumi karena sudah bertemu dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Rasulullah itu kembali ke umatnya? Disitulah sebetulnya Rasulullah mengajarkan kepada kita ada sebuah tanggung jawab kepada umat. Bahwa iman kita kepada Allah itu iya dan kita cinta kepada Allah itu iya. Tapi Rasulullah punya tanggung jawab bagaimana kemudian berbagi cinta itu kepada hamba, kepada umatnya. Agar umat juga tidak semata-mata cinta kepada dia, tapi juga cinta kepada Allah. Agar umat tidak semata-mata cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada Rasulullah. Maka Rasulullah punya tanggung jawab sosial kepada umat, kembali kepada umatnya menyampaikan apa yang beliau nikmati ketika bertemu dengan Allah. Maka peristiwa kembalinya itu merupakan peristiwa yang terpenting dari pertemuan itu dan perjalanan peristiwa Isra Mi'raj. Adik-adik semua yang saya cintai, maka ini yang ketiga bahwa ada sebuah tanggung jawab moral dan sekaligus tanggung jawab sosial. Seorang nabi ini menjadi pelajaran penting kepada kita bahwa kalau kita sudah tenggelam dalam kenikmatan, jangan kemudian kita tidak tahu menahu dengan orang lain. Kalau kita sudah bisa merasa kebahagiaan, maka jangan merasakan itu dengan kesendirian. Maka bagilah kebahagiaan itu kepada orang lain. Ini prinsipnya. Rasulullah ingin berbagi kebahagiaan karena merasakan betapa nikmatnya bertemu dengan Allah itu kemudian kepada umatnya agar umat pun bisa merasakan betapa nikmat kalau orang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua yang saya cintai, apa ikatan cinta Rasul kepada Allah dan kita kepada Allah? Disitulah simbolnya sholat. Maka sholat yang Rasulullah terima dari Allah itu merupakan ikatan atau simbol untuk memadukan kita. Memadukan rasa cinta kita kepada Allah, memadukan cinta kita kepada Rasulullah, dan sekaligus memadukan dua dimensi, antara dimensi spiritual kita dan dimensi yang sifatnya adalah jasmaniah kita.
Memadukan dimensi jasmaniah kita, memadukan dimensi ruhaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh-oleh yang paling penting dalam peristiwa itu bukankah sholat itu sendiri? Dan sholat simbol perpaduan untuk mewujudkan intelektualitas dan spiritualitas kita yang tinggi. Memadukan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian sholat itu sebagai sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semua, adalah satu upaya atau ibadah yang kita lakukan dengan melibatkan sekaligus dua unsur, unsur jasmani sama unsur rohani. Itu penting. Maka sholat simbol dari wujud perpaduan jasmani dan rohani. Nah, orang sholat itu harus memenuhi rukun yang disebut dengan rukun fi'li. Rukun fi'li ialah sebuah gerakan, dan gerakan sholat ialah gerakan jasmaniyah. Disitulah pentingnya kenapa ada unsur jasmaniyah dalam sholat. Di mana gerakan jasmaniyah sholat? Ya mulai dari orang berdiri ketika sholat. Jadi adik-adik kalau sholat ya harus ada gerakan jasmaniyah. Pertama berdiri betul ya, qiyam. Makanya sholat harus diupayakan berdiri. Ya kalau tidak mampu berdiri ya baru kemudian duduk. Jadi kalau mampu saja berdiri kenapa tidak? Kalau tidak baru duduk. Bagaimana orang kalau kemudian tidak bisa duduk? Ya bisa saja berbaring. Jadi sepanjang masih bisa duduk jangan berbaring. Ya. Bagaimana orang tidak bisa berbaring? Ya maka dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Gerakkan anggota badan sebagai isyarat bahwa dia sholat. Bagaimana orang tidak bisa menggerakkan gerakan badan sebagai isyarat daripada sholat? Ya kalau orang sudah tidak bisa menggerakkan badan sebagai isyarat berarti dia mati. Jadi nggak perlu sholat orang mati, dia disolatkan saja. Adik-adik semua, itulah gerakan jasmaniyah. Dia harus berdiri, kemudian ruku begitu juga. Itu gerakan jasmaniyah. Maka tidak akan sah sholat kalau tidak ada rukunya. Ya. Dan ruku adalah merupakan hitungan rakaat. Sebagai istilah yang sama dengan ruku rakaat itu kan sama. Artinya rakaat dihitung dari rukunya. Kalau orang sholat tiba-tiba ruku maka terhitung satu rakaat. Kalau kemudian sholat ketinggalan rukunya berarti ketinggalan rakaat. Maka dia harus menambah rakaatnya. Jadi ruku itu gerakan jasmania. Tidak akan sah sholat tanpa ada gerakan jasmania seperti ruku. Demikian pula dengan sujud. Orang wajib sujud. Kalau nggak sujud sholat nggak sah. Dan sujudnya harus sampai ke lantai ya, di mana kita sujud. Itu penting. Dan dahi ini yang kita gunakan untuk sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak digunakan kepada yang lain. Ini penting dipahami bahwa jangan sampai kepala atau dahi ini kita turunkan ke lantai, ke bumi untuk menyembah kepada selain Allah, hukumnya haram. Maka dahi ini kita tundukkan ke lantai, kita tundukkan ke bumi, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah kita sujud kepada selain Allah. Ada yang bertanya, itu peristiwa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, kan sujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di situ dikatakan bukan sujud dalam arti sebagaimana kita sujud kepada Allah. Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, usjudu li Adam, itu kalau menurut tafsiran Ibnu Katsir itu maknanya adalah tahiyatan bil inhina. Itu hanya sekedar menundukkan kepala saja. Penghormatan. Maka sujud di kalangan malaikat kepada Adam dalam Al-Baqarah 30 dan 36 itu adalah bentuk penghormatan saja, bukan kemudian meletakkan dahi ke lantai atau ke bumi, karena itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sebuah gerakan jasmaniah ya, sujud kita kemudian bangkit dari sujud berarti duduk di antara dua sujud kemudian sampai kepada sujud yang terakhir ya. Itu sebuah gerakan sholat. Nah ini adalah dimensi jasmaniah. Kenapa kemudian sholat harus melibatkan dimensi jasmaniah? Karena
gambaran bahwa Allah itu mengisra mi'rajkan itu kan gambaran daripada jasmaniah dan ruhaniyah manusia. Kemudian ada dimensi ruhaniyah. Dimensi ruhaniyahnya di mana? Dimensi ruhaniyahnya adalah bahwa bukankah salat itu melibatkan rukun yang disebut dengan rukun kalbi manusia. Ada niat ya, ada niat di situ, dan niat itu penentu diterima tidaknya amal ibadah kita, salat kita kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan innamal amal bin niat. Amal perbuatan kita itu diukur dari niat kita, diterima tidaknya amal karena niat kita. Niat karena Allah, untuk Allah, dan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kemudian kita akan bisa paham dan membaca kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu Makkah ke Palestina sebagai sebuah gerakan jasmaniah, kemudian ke Sidratil Muntaha sebagai sebuah gerakan ruhaniyah. Lalu sholat diterima, maka sholat pun harus mengimplikasikan dua hal. Ada gerakan jasmani, ada gerakan ruhani. Itulah kemudian hikmah yang paling besar dalam peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita. Tapi ujung-ujungnya bahwa ini merupakan salah satu saja di antara sekian banyak kuasa, kehebatan, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manusia harus bisa paham, mengerti, tidak sekedar dalam pemahaman yang rasionalitas, tapi juga melibatkan pemahaman yang sifatnya adalah spiritualitas kita. Maka perlu keterpaduan antara keduanya, jasmani rohani, intelektual spiritual, dan dunia dan akhirat sebagaimana tema yang adik-adik buat di kesempatan kita di perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di kesempatan yang penuh barokah dan mulia ini. Semoga peringatan ini menjadi sebuah media menggugah iman kita kepada Allah, kemudian menggugah intelektualitas kita, sehingga kita bisa menjadi individu yang betul-betul total dalam pemahaman kita kepada Allah dan pemahaman kita kepada peristiwa besar yang Allah perlihatkan di hadapan kita dalam kisah Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm 13-14 dari Al-Quran yang kita baca. Demikian adik-adik semua, sehat selalu dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.